Mari kita kenal dengan Desa Baleharjo. Desa Baleharjo merupakan desa di Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Dengan luas 550,7 hektar, Desa Baleharjo secara administratif terdiri atas 9 dusun, yaitu Dusun Bangleh, Dusun Bulu, Dusun Jatirejo, Dusun Kutuan, Dusun Malangan, Dusun Pangkah, Dusun Prambon, Dusun Baleharjo, dan Dusun Prambe. Mayoritas penduduk Desa Baleharjo berprofesi sebagai petani dan peternak. Selain itu, ada juga warga yang bekerja sebagai pengusaha, wira swasta, dan sebagian kecil lainnya bergerak di bidang UMKM. Namun, kondisi ini tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat masalah di tengah masyarakat, dari aspek sosial, ekonomi, hukum, lingkungan, infrastruktur, serta kesehatan baik fisik maupun mental. Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya program pengabdian kuliah kerja nyata oleh mahasiswa Universitas Diponegoro, di Desa Baleharjo ini diharapkan dapat mengembangkan potensi yang ada serta mengatasi permasalahan yang menjadi kendala di tengah masyarakat. Terdapat beberapa potensi dari Desa Baleharjo. Yang pertama adalah tembakau dan padi. Mayoritas profesi penduduk adalah petani yang membudidayakan tanaman tembakau. Tanaman tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan yang strategis karena selain memiliki daya saing yang tinggi, juga turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, baik penyerapan tenaga kerja, pendapatan negara melalui cukai, serta menjadi komoditas penting bagi petani tembakau. Sehingga potensi yang dimiliki oleh perkebunan tembakau sangat berpotensi dalam meningkatkan mutu ekonomi dari Desa Baleharjo itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia. Berdasarkan data SIDESA per tahun 2020, Desa Baleharjo merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi pada tingkat pendidikan anak-anak rentang usia 6-12 tahun, dengan jumlah kurang lebih mencapai 502 orang. Melihat potensi dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Baleharjo tersebut, maka alangkah baiknya untuk mengembangkan potensi dari sumber daya manusia yang dimilikinya. Selanjutnya, terdapat beberapa permasalahan utama yang ada di Desa Baleharjo, yaitu yang pertama adalah stunting. Masalah stunting adalah suatu isu penting dalam dunia kesehatan anak-anak, khususnya anak-anak di negara terbelakang dan negara berkembang. Stunting sendiri merupakan masalah atau gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tinggi badan anak yang rendah, sementara berat badannya mungkin normal sesuai dengan usianya. Seorang anak akan dikatakan stunting apabila tinggi badannya tidak bertambah signifikan sesuai dengan usianya, dibandingkan dengan tinggi badan yang anak itu dapatkan saat baru lahir. Berdasarkan data yang diperoleh dari Posyandu Desa Baleharjo, diketahui bahwa setidaknya terdapat 7 anak yang terkena stunting per tahun 2023. Kemudian yang kedua ialah pengelolaan limbah. Salah satu permasalahan yang ada di Desa Baleharjo ialah pengelolaan limbah minyak jelantah. Limbah merupakan bahan pembuangan tidak terpakai yang dihasilkan dari sebuah proses produksi, industri, maupun domestik atau rumah tangga. Limbah sangat berbahaya jika tidak dikelola dengan cara yang tepat karena berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar. Berangkat dari permasalahan dan potensi yang dimiliki, kami KKN Tim 2 Undip tahun 2022-2023 mengusung berbagai program kerja untuk mengatasi masalah serta memberdayakan potensi yang dimiliki oleh Desa Baleharjo, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah Budik Damber. Budik Damber atau budidaya ikan dalam ember hadir sebagai solusi untuk pencegahan stunting pada usia dini. Sistem kerja dari Budik Damber adalah membudidayakan ikan dan sayuran dalam satu ember yang merupakan sistem aquaponik atau polikultur ikan dan sayuran. Program ini merupakan suatu kegiatan pelatihan di mana nantinya akan diberikan beberapa materi terkait stunting terhadap warga penduduk Desa Baleharjo yang akan diwakilkan oleh ibu-ibu PKK. Materi yang diberikan merupakan informasi mengenai pengertian, penyebab, dan pengaruh stunting terhadap tumbuh kembang anak. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan pemberian tata cara pembuatan Budik Damber itu sendiri. Selanjutnya, pemberdayaan ruang belajar. Pemberdayaan ruang belajar adalah konsep yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Program kerja ini bertujuan untuk memberdayakan sumber daya manusia dengan rentang usia
6-12 tahun yang sedang dalam pengembangan bakat dan minat diri. Anak-anak diajarkan pelajaran yang mungkin jarang diajarkan, seperti fun eksperimen sains hingga mitigasi bencana alam. Selain itu, pengajaran pada ruang belajar dilakukan dengan media interaktif sehingga anak-anak aktif dalam ruang belajarnya. Kemudian, workshop pembuatan nugget ikan. Beriringan dengan Budik Damber, pengolahan ikan lele dilakukan sebagai lanjutan dari program pencegahan stunting. Nugget ikan memiliki kandungan gizi yang tinggi dan juga lebih mudah diterima oleh anak-anak dibandingkan dengan makanan lainnya. Kegiatan diawali dengan peragaan pembuatan nugget ikan kepada ibu-ibu PKK di balai desa, dilanjut dengan memberikan leaflet dan juga memberikan edukasi terkait stunting dan penjelasan tentang kandungan gizi pada nugget ikan, kemudian diakhiri dengan pemberian nugget ikan kepada tamu undangan yang hadir. Selanjutnya, pemanfaatan limbah rumah tangga minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi yang merupakan program monodisiplin dari salah satu mahasiswa Universitas Diponegoro. Untuk penanganan dari tidak diolahnya limbah rumah tangga berupa minyak jelantah, program kerja ini dapat dijadikan sebagai solusi. Limbah rumah tangga yang biasanya hanya terbuang dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu hal yang berguna dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Selain dapat mengurangi jumlah limbah minyak jelantah, produk ini diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Balai Harjo. Kegiatan dilakukan dengan mendemonstrasikan secara langsung bersama ibu-ibu PKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik KKN yang kami cintai dan kami banggakan, hal yang ingin saya sampaikan selaku pribadi dan juga selaku Kepala Desa Balai Harjo untuk anak-anakku KKN dari Undip yang berada di Desa Balai Harjo selama ini. Ya, saya berterima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian adik-adik semuanya yang ada di Desa Balai Harjo ini yang telah memberikan program-program kerjanya yang sekiranya bisa bermanfaat bagi warga masyarakat kami. Seperti program Budik Damber misalnya, yang mana bermanfaat untuk pencegahan stunting dan juga untuk dimanfaatkan untuk dijual kembali sehingga dapat menjadi solusi dalam membantu perekonomian warga masyarakat Desa Balai Harjo. Kemudian juga pada program nugget lele misalnya, ini juga yang mana menjadi solusi yang baik bagi ibu-ibu untuk menumbuhkan semangat bagi anak-anaknya untuk makan makanan yang bergizi seperti ikan lele yang telah diinovasi menjadi nugget sehingga dimakan oleh anak-anak. Terima kasih juga kami sampaikan pula, selama kurang lebih 1,5 bulan adik-adik KKN dari Undip telah ikut serta membantu dalam kegiatan-kegiatan desa seperti posyandu, acara parjo, rapat karang taruna, dan pelayanan-pelayanan masyarakat lainnya. Saya mendoakan semoga dengan adanya KKN di Desa Balai Harjo ini, mahasiswa mendapatkan pembelajaran hidup dan paham dengan bagaimana bermasyarakat yang baik. Selanjutnya, semoga mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan lancar, nilai yang bagus tanpa ada hambatan, sehingga adik-adik nantinya dapat melanjutkan hidupnya dan bekerja di bidang yang sesuai dengan keinginannya. Dan juga kami selaku Kepala Desa Balai Harjo dan atas nama masyarakat Desa Balai Harjo, mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya mungkin di dalam kami menerima adik-adik KKN selama 1,5 bulan di Desa Balai Harjo ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, di sini saya menanggapi tentang kegiatan KKN Undip Semarang yang ternyata setelah adanya KKN yang masuk di Desa Baleharjo, ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatannya, ya berbagai macam kegiatan baik di bidang pendidikan atau kesehatan dan kemasyarakatan. Khususnya di kemasyarakatan, ya saya terima kasih sekali atas nama pribadi karena KKN yang sudah masuk di Desa Baleharjo sangat membantu tentang kegiatan masyarakat yang segala sesuatunya bisa mencapai kemajuan-kemajuan. Dan secara pribadi itu yang bisa kami sampaikan, menyangkut pesan yang mudah-mudahan ilmu yang berguna, khususnya menimba ilmu dari kemasyarakatan di masyarakat Desa Baleharjo. Insya Allah setelah adik-adik KKN ini sudah wisuda dan masuk ke kemasyarakatan, ilmu yang didapat dari masyarakat di Desa Baleharjo insya Allah bisa digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan yang lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak sudah ajak aku main. Makasih kakak-kakak udah baik sama kita. Iya,